Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror, Misteri Horor. Percaya atau tidak, mereka ada. Kalau kita bicara soal rumah yang merupakan kediaman ternyaman kita, ketika kita pulang kerja atau pulang dari tempat aktivitas, pasti rumah menjadi tujuan utama kita. Bagaimana jika rumah yang semulanya nyaman untuk kita, ternyata juga nyaman bagi makhluk gaib? Saat ini saya kedatangan narasumber saya, sebut saja Bobby. Nama samaran untuk malam hari ini yang akan menceritakan kisah-kisah mistis mengerikan yang terjadi di dalam rumah kediaman Bobby dan keluarganya, bahkan sampai hari ini. Seperti apa kejadiannya, langsung saja saya menyapa narasumber saya. Selamat malam Bobby. Selamat malam Kak Rani. Bagaimana keadaan kamu, baik-baik saja? Puji Tuhan sampai saat ini masih baik. Masih baik ya? Masih. Karena menarik sekali yang Bobby sampaikan bahwa rumah tempat Bobby dan keluarga tinggal ya, ternyata sampai dengan saat ini masih ada gangguan-gangguan yang terjadi. Ya, sampai saat mungkin beta ralat sedikit. Ya. Yang rumah yang sebenarnya ada gangguan itu adalah katong punya rumah yang akan katong tinggali nanti. Jadi beta kasih gambarannya. Jadi katong ini ada dua rumah. Untuk saat ini ada rumah sementara dan yang angker ini adalah rumah yang akan katong tinggali nanti. Sebentar, rumah sementara yang sekarang tinggal ini siapa rumah? Katong punya. Nah ini rumah baru berarti yang mau Ya, pindah rumah ini? baru maksudnya. Baru dibuat, baru dibangun? Sudah dari tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang kalau keadaannya sudah sekitar 80% sudah jadi. Oh berarti di tempat barumu ya, di rumah baru ini yang Ya, betul. ada gangguan. Mungkin karena belum didoakan ya, kan biasa orang kalau rumah baru harus doakan dulu Ya, ya. betul. Makanya ada kejadian. Nah, boleh cerita kejadiannya ini berawal dari mana begitu sampai tahu bahwa wah bahaya nih. Nah, kalau awal kronologisnya itu, katong tahu kalau ini rumah berhantu itu sebenarnya mulai dari awal rumah itu belum sepenuhnya jadi juga sudah ada gangguan-gangguan. Karena di sebelah katong punya rumah itu ada lagi rumah tetangga yang sudah kurang lebih 10 tahun mungkin sudah dong tinggali. Jadi dong hanya bangun itu rumahnya sudah selesai dan dong sudah tinggal sampai sekarang. Bersebelahan dengan rumah yang kalian baru bangun ini ya, yang karena rumahnya itu sangat berdekatan. Kadang saking dekatnya orang kira itu katong punya rumah, padahal sonde itu rumah tetangga. yang tidak jadi dibangun, belum berakhir dibangun juga. Sudah dibangun, sudah selesai bahkan. Sudah selesai tapi tidak ditinggali. Tidak ditinggali sampai sekarang. Karena gangguan tersebut. Karena kalau alasan dari pemilik rumah karena rumahnya banyak, jadi itu rumah terbengkalai sampai sekarang. Padahal bisa kurang tahu juga sih. Tapi dari cerita dari mereka ada sedikit gangguan juga. Tapi dari tetangga-tetangga sekitar banyak yang merasakan hal serupa, banyak yang lihat-lihat kayak ada sekadar ada yang berdiri di jendela. Ya serius. Itu banyak. Rumah posisi ini di Kota Kupang ya? Di Kota Kupang. Di Kota Kupang, salah satu daerah di Kota Kupang ya, Ya. Kejadiannya. Baik, rumah ini baru dibangun oleh Bobby dan keluarga yang rumah baru ini sejak? Dibangun sejak 2018, tapi untuk sampai ke 80% tahun kemarin selesai. Baru 80%. Kejadian pertama yang menandakan bahwa tempat ini ada penghuninya? Nah, kejadian pertama itu lebih setelah badai Seroja waktu itu. Karena kan di ketong punya dapur di rumah sementara itu kan sudah hancur, jadi pindah ke rumah sebelah dapurnya. Nah, itu tuh kalau tiap tengah malam tuh, dia sonde setiap hari sih, tapi kadang-kadang saya katong dengar dari dapur tuh ada bunyi orang geser-geser piring. Pokoknya bunyi tuh kayak ada orang bongkar-bongkar piring tuh. Nah, itu yang biasa notice tuh be punya emak biasanya. Be emak biasanya kasih bangun be bawa tanya, "Itu di rumah ada si batu ada siapa?" Hanya be bawa bilang, "Abaikan sah." Apa mungkin kucing? Pernah satu Ya, kali pergi masih positive thinking. Kucing, tapi suatu ketika pas bercerita be bapak juga mengiyakan memang ada orang di situ. Mengiyakan artinya bapak Melihat dan juga tahu bahwa ada orang di situ. Orang dalam tanda kutip. Iya. Makhluk gaib. Rupanya seperti apa yang bapak lihat? Secara umum nih yang bapak lihat dia memang perempuan dan juga pernah sempat kerasukan juga. Terus siapa yang kerasukan? Yang kerasukan waktu itu kan karena waktu itu mama lagi kecelakaan toh, karena ditanya penyebabnya apa, waktu tanya di orang ngakunya itu dia yang buat karena dia sendiri suka dengan mama, karena kalau siang-siang di rumah sebelah mama putar lagu keras-keras toh, jadi mengganggu dia, jadi dia kasih celaka mama. Dia ini dari mana posisinya? Dia merasa terganggu? Karena putar lagu siang-siang, teriak-teriaknya sudah jelas, jadi dia bisa tahu kenapa dia merasa terganggu tentang itu. Di rumah baru itu ya? Tapi awalnya tempatnya dia bukan di situ,
Tempatnya dia di tetangga sebelah punya rumah tadi. Yang kosong itu ya? Karena dia bilang sudah penuh di sebelah, dia pindah ke Katong. Dia bilang, kalian Dia bilang. maksudnya tahu bahwa dia bilang ini, dia menyampaikan ini, siapa yang kasih tahu? Dia sendiri menyampaikan Kepada siapa? kepada Katong. Dia bilang jangan marah Katong, beta pindah ke sini, tapi di sebelah juga sudah Dia penuh. omong langsung? Omong langsung melalui orang yang kerasukan itu. Sebentar. Ini agak sedikit, ini apa ya, agak sedikit. Beta ingin tahu spesifikasi bagaimana kejadiannya sampai orang itu kerasukan, siapa orang itu yang kerasukan, bagaimana kronologisnya, apakah dia datang ke rumah itu juga, menjadi tamu atau bagaimana, kemudian pembicaraan dengan makhluk astral itu seperti apa. Coba mulai dari... Nah, jadi tentang orang yang datang ini, dia tuh Katong punya tetangga. Dan dia tuh memang sering berbicara dengan arwah gitu. Jadi Katong tuh sering memakai dia untuk mau berbicara, dan Katong punya keluarga yang sudah meninggal begitu. Nah, jadi kebetulan itu pas ketika mama kecelakaan tuh, karena kan kecelakaannya kan agak aneh juga toh. Jadi Katong mengira mungkin ini kayaknya ada sesuatu gitu. Katong kira orang buat, tapi ternyata sonde. Pas dia datang ke rumah dengan ini tim doa, masuk ke itu ibu tadi yang Katong punya tetangga, baru dia mengaku di situ. Dia mengaku kalau dia terganggu. Gitu. Apalagi yang disampaikan? Yang dia sampaikan ini, waktu ditanya sama tim pendoa itu, dia tanya ini, kamu ini siapa? Dia bilang, saya, hanya kamu dengan siapa di sini? Dia bilang dia di sini dengan dia punya anak. Ya, dengan dia punya anak. Terus dia tanya, anakmu di mana? Anaknya saya itu ada di sumur. Dia biasa bermain di situ. Katanya seperti itu. Sumur punya tetangga? Sumur punya Katong di belakang rumah. Ya. Dia cerita tentang bagaimana dia mengakhiri hidupnya? Dia sonde secara dia sonde kasih tahu tentang bagaimana dia meninggal atau apa, pokoknya dia sonde memberitahukan tentang dia diri, tapi dia hanya kasih tahu kalau dia itu perempuan dan dia punya anak. Dia kasih tahu dia merasa terganggu? Ya, dia bilang beta sonde suka dengan itu perempuan tuh karena tiap siang selalu baribut, ganggu beta dan bepung anak, jadi makanya beta buat dia. Dia bilang begitu. Oh, dia celaka. Ya, betul. Ancaman apa yang dia berikan lagi? Atau peringatan Setelah apa? itu sonde ada lagi sih, dia sama tim pendoa itu dia dipindahkan. Dia sempat dipindahkan, terus entah kenapa dia kembali lagi. Dipindahkan kemana? Dipindahkan ke waktu itu dipindahkan ke hutan-hutan dekat Katong punya rumah situ. Masih dekat? Masih dekat sih, tapi lumayan jauh, hanya dia kembali lagi. Dan itu. Dia kembali lagi, dampak dari dia kembali itu apa? Setelah kejadian itu sebenarnya sonde ada lagi, sudah tenang-tenang. Hanya mungkin setelah beta punya bapak meninggal bulan lalu itu sudah mulai kerasa-kerasa tuh. Minta maaf, papa udah meninggal. Ya, mulai bulan Juli yang lalu. Baru dia mulai Mulai memberikan tanda-tanda seperti apa? Misalnya kemarin saja beta punya adik cerita di beta, bilang, nih beta tadi sore itu sapu-sapu di belakang, beta dengar ada orang menyanyi dari kamar mandi, dari yang rumah baru situ. Beta bilang, ini dulu salah dengar mungkin. Dia bilang, beta sonde salah dengar. Beta dengar orang bergumam di situ. Dia sementara sapu, dia makin penasaran, dia dekat-dekat, terus pas dia buka pintu, suara hilang. Dia langsung berbadan merinding dan dia lari ke tetangga, minta tolong. Itu. Mulai ya kejadian seperti itu, suara perempuan ya? Suara perempuan bergumam. Baik, itu selama ini tidak pernah kejadian? Sebelum bapak meninggal, belum. Tidak ada, ketika Tidak bapak ada. tidak ada. Hanya mungkin kayak sekilas Katong ngeliat, kayak misalnya waktu itu beta ini pergi ke rumah sebelah mau kasih nyala lampu toh. Nah, pas beta lewat depan kamar, beta depan jendela tuh kayak ada orang berdiri. Terus pas beta habis kasih nyala lampu, beta kembali lagi, loh kok dia ada. Beta kira beta punya adik. Nah, beta panggil dia, bilang, lu di rumah sebelah. Dia bilang, beta sonde di situ. Nah, itu beta langsung bilang, duh tadi tuh yang beta lihat apa tuh, gitu Kak. Jadi kan berapa orang di rumah? Untuk sekarang Katong sudah tinggal 4 orang saja di rumah. Tinggal 4 orang? Iya, beta, mama dengan bepo adik. Masih stay di rumah sementara ya, belum ke Ya, rumah masih baru ya? stay di rumah sementara. Baik, karena baru 80% ya? Iya. Rencana. Tapi memang akan pindah ke situ ya? Akan pindah ketika sudah selesai secara utuh. Dia sempat mengganggu juga di rumah sementara tuh? Hanya di rumah itu aja? Di rumah sementara sih mungkin dia sekadar kayak singgah-singgah begitu. Seperti apa? Jadi kayak misalnya kayak orang yang mata terang, kayak misal datang di Katong rumah tuh, dia bilang, besok rumah nih ada orang sih. Tapi dia biasanya di kamar mandi. Jadi kayak orang ke kamar mandi yang mata terang bilang gini. Nanti dia tuh ceritanya besoknya baru dia cerita bilang, di besok rumah tadi malam tuh di kamar mandi tuh ada perempuan. Dia jaga depan pintu situ. Katanya begitu. Nah kadang hal-hal itu tuh yang bikin setelah dong cerita,
itu bikin katong jadi pikiran lagi di dalam rumah. Ada tidak kayak minta untuk diusir lagi gitu, doa lagi? Oke, jadi tentang pengusiran itu sebenarnya setelah bapak meninggal itu kan suasananya kan sudah menjadi buruk toh, karena ada dari faktor keluarga dan juga dari faktor-faktor ini makhluk dong. Nah, katong sempat panggil ini pastor untuk bantu usir. Sebenarnya itu pastor katong sudah dipanggil sih, hanya dia mimpi bepung bapak. Padahal beta pung bapak dengan dia sebelum pernah ketemu sebelumnya. Jadi dia penasaran, akhirnya kebetulan dia kenal dengan beta punya orang-orang di dekat situ. Dia tanya, bilang, dia kasih tunjuk foto. Ini bilang di besok ada orang meninggal kok. Ya ada. Terus dia kasih tunjuk ini, dia jelaskan dia muka, bilang coba kirim dia foto. Bepung orang itu kirim dia foto, terus dia bilang ini bapak beta mimpi dia tadi malam. 3 hari berturut-turut beta mimpi dia. Dan akhirnya dia bilang, lu mau buat apa? Bilang, beta harus ketemu dengan dong punya keluarga. Dan akhirnya pas dia ketemu katong, dia usir semua di situ. Tapi entah selang berapa bulan, mungkin karena katong jarang di rumah juga, rumah tuh sudah kayak sudah baik lagi sih. Jadi memang kalau yang beta tahu ya, kalau rumah itu kosong, itu terlalu lama dibiarkan kosong, memang itu salah sebenarnya. Iya betul. Setidaknya harus rajin membersihkan rumah. Iya betul Rumah itu sekali. harus bersih. Ya. Rumah itu harus bersih dan harus ada penghuni, minimal 1 orang nggak apa-apa, yang penting rumah harus bersih dulu nih. Karena mereka sangat suka tempat-tempat yang kosong, kotor, lembab. Itu tempat-tempat yang sangat mereka sukai. Ya, makanya kenapa penerangan di rumah harus bagus, jalur sirkulasi udara juga harus bagus. Nah, ini penting untuk diperhatikan sebenarnya ya buat Bobby dan juga keluarga yang ada di sana. Memangnya rumah jarang dibersihkan ya atau gimana? Ya, untuk sekarang kan karena sudah terbawa perasaan takut, jadi akhirnya rumah tuh sudah jarang dibersihkan. Apalagi kan waktu hujan-hujan gini kan air masuk terus, dari dalam tuh basah. Jadi itu dia. Tapi menarik sekali dan sampai sekarang masih terus diganggu. Masih terus, karena kejadiannya kemarin lalu bepung adik diganggu itu. Ada tidak yang artinya kejadian yang mengerikan, yang benar-benar mengerikan, mungkin sampai dia berusaha mau merasuki begitu salah satu dari anggota keluarga kamu? Oh ya, itu terjadi ketika setelah malam penguburan bepunya bapak dan sebelum penguburan, di malam pertama itu ada orang kerasukan. Jadi ketika malam pertama waktu beta punya bapak meninggal itu, kan ketong lagi berdoa malam pertama toh. Itu ketong punya tetangga kerasukan. Dia mengaku-ngaku kalau dia itu sebagai bepung bapak, terus pokoknya dia mengaku-ngaku karena beta rasa itu bukan bepung bapak, karena dari cara bicaranya, terus orang-orang yang harusnya dia panggil sonde seperti itu, dia panggil seperti itu. Jadi itu beta ragu. Dan dia bilang di rumah tuh ada kamu punya mama baru, dia omongnya gitu. Beta bilang, lah apa sih, tapi itu beta yakin bukan beta punya bapak. Dan itu berlanjut sampai di malam ketiga, terus setelah malam penguburan itu yang di malam penguburan tuh ada, setelah penguburan ada kesurupan massal sih kalau mau dibilang, karena 3 orang kesurupan sekaligus. Wow. Oleh beragam, karena di rumah sebenarnya banyak juga, karena tertumpuk dari rumah sebelah pindah ke ketemu punya rumah, jadi gitu Kak. Oke. Dan itu waktu mereka kerasukan, apa yang mereka ungkapkan atau hanya sekedar bergumam saja, meraung? Dan ada satu yang mereka ungkapkan, mereka bilang jangan omong-omong tentang kami, karena waktu sebelum kesurupan massal itu terjadi kan, yang tetangga sebelumnya itu kan dia kerasukan lagi. Nah, kerasuknya masuk ke bepung adik di kursi langsung jatuh ke tanah, bepung mulut pecah, terus di bepung tante juga kerasukan. Itu keadaannya sangat ramai. Terus yang kerasukan di bepung tante tuh, dia bilang, saya sudah peringatkan di kalian, jangan omong kami juga terbuat apa-apa di kalian, kami punya rasa malu. Dia bilang seperti itu. Memangnya kalian ngomong apa? Karena waktu itu kan katong ada omong tentang dong yang kerasukan sebelumnya tuh, lagi orang perbincangkan di dalam itu tenda. Jadi gitu Kak. Menarik ya, menarik sekali, sangat menarik. Saya suka cerita-cerita seperti ini begitu. Oh luar biasa. Dan setelah itu, ketika berapa lama proses mereka kerasukan? Lumayan lama sih, sekitar 5 menit lebih. Itu pada akhirnya ini yang di dalam tenda itu semua berdoa sama-sama sampai akhirnya mereka sadar kembali. Luar biasa. Dan itu kerasukan terakhir, setelah itu tidak ada lagi? Setelah itu sudah ada lagi. Yang papa aja ya di malam penguburan. Dan oke. Saya masih penasaran dengan beberapa hal ya terkait dengan penghuni
si perempuan ya dan anak itu dan penghuni lainnya yang ada di rumah itu seperti apa perwujudan mereka juga untuk mengganggu, entah mungkin di malam hari atau yang lainnya. Karena saya yakin pasti masih banyak kejadian-kejadian mengerikan. Saya masih ingin lebih tahu ya tentang sosok perempuan ini karena cukup lama dia berada di tempat itu dan dia juga sering mengganggu kalian. Ada tidak informasi yang diberikan bahwa sebenarnya saya ini seperti apa sih sosoknya? Kan pasti dia juga menyampaikan siapa dia begitu. Mungkin terlepas dari nama ya, mungkin dia tidak menyampaikan dia siapa, tapi mungkin ciri-ciri yang dia sampaikan itu seperti apa? Oke, baik. Terkait dia punya cerita tentang dia punya deskripsi diri itu Kak, ini. Jadi ceritanya tuh ketika beta punya bapak selesai penguburan pas sore itu, beta punya adik langsung pingsan. Dia kerasukan. Terus ketong gendong dia bawa ke kamar. Kerasukan pertama tuh ini suara laki-laki, dia panggil beta pun nama dan itu ternyata bepung bapak. Jadi bepung bapak masuk ke bepung adek, dia pesan untuk katong. Setelah dia pamit, bepung adek dia kayak tidur sebentar terus dia kerasukan lagi. Nah dia kerasukan yang kedua ini dia langsung senyum, dia senyum-senyum. Nah katong kira dia sudah sadar kan, dia bilang dek ini, dia sudah jawab terus dia ketawa. Ketawanya kayak gimana? Ya, kayak seperti kunti-kunti dia ketawa. Nah dia ketawa seperti itu. Jadi orang tanya dong, kamu siapa? Dia bilang, ini saya yang tinggal di rumah sebelah itu, saya yang penghuni lama. Bilang, kenapa kamu buat apa di sini? Kamu buat apa? Dia bilang, sonde, beta cuma mau lihat-lihat sah. Dia bilang, soalnya di luar tuh orang banyak nah, ada yang dari kampung juga banyak. Dia bilang begitu. Dia bilang ada yang bawa kuda, ada yang bawa parang. Jadi itu punya bapak punya leluhur sebenarnya. Nah jadi sekilas cerita sebenarnya antara beta punya bapak punya leluhur dengan mereka itu ada bentrok toh Kak di itu rumah selama ini. Jadi kayak saling usir begitu. Nah terus katong sementara usir dia sonde mau keluar Kak. Dia kayak diusir makin melunjak, dia bilang begitu. Dia bilang, ih besong nih jangan usir-usir beta nih cantik. Besong son lihat, beta rambut panjang, lihat bepu kuku tuh panjang-panjang semua. Kan waktu itu kan beta berdiri bepu adek pu kaki tuh. Dia bilang, lu kasih bersih bepu kaki dong, soalnya bepu kaki bat tanah tuh. Itu katong panik sih. Itu orang suruh ambil garam, bilang kasih masuk dalam dia mulut, tempelin dia sampai keluar, dia malah makin ngelunjak. Iya salah. Dia sangat ngelunjak kan dia tantang lagi, bilang, besok nih sehebat apa sih? Dia bilang begitu. Nah akhirnya untung waktu itu ada almarhum bapak punya teman yang kebetulan juga bisa usir-usir begitu. Dia masuk ke dalam, dia berdoa, dia paksa dia keluar dan akhirnya dia keluar. Tapi dari ceritanya Bobby, kayaknya adiknya Bobby ini sangat terbuka ya untuk jadi media ya? Iya, dia semenjak beta bapak meninggal itu entah kenapa dia jadi sangat sensitif begitu Kak. Nah jadi ketika Roma yang tadi beta cerita itu, setelah dia berkat ketong punya rumah, dia kasih tahu bilang kalau beta punya adik ini memang sensitif. Jadi dia langsung ditutup biar jangan masukkan. Sudah ditutup? Sudah. Sudah ditutup ya. Tapi tetap masih pekah kan? Dia masih peka sih sebenarnya. Hanya mungkin dong sudah bisa masuk, tapi dia bisa kayak rasa begitu. Nah, jadi kayak ini satu cerita dia duduk di bepung bapak pukubur. Nah sementara duduk begini, yang di ketong tetangga rumah tuh Kak, yang tadi itu. Nah dia lihat di atas tingkat tuh kayak ada yang merah-merah menyala. Dia pikir kucing. Nah dia kan matanya agak minus tuh Kak. Dia lihat makin dekat, apa sih itu kayak menyala tapi kok besar. Dia ambil DP kacamata, dia lihat ternyata itu perempuan di atas lagi duduk. Nah gitu, itu perempuan lihat dia di situ. Yang pernah merasuki dia atau perempuan yang berbeda lagi? Beta kurang tahu tapi kayaknya yang beda lagi sih. Beda. Kalau itu beda kalau itu. Karena bukan terlalu banyak di situ Kak. Iya, karena kalau dia ceritanya kukunya panjang, rambutnya panjang, dia cantik, kukunya panjang, kakinya bertanah. Ini bisa jadi juga arwah leluhur sebenarnya. Maksudnya yang sudah stay di situ lama kalau aku lihat ya. Jadi makanya dia punya anak di situ dan dia memang udah susah untuk dipindahkan kayak gitu. Dan kayaknya dia juga punya energi yang cukup besar kalau dari ceritanya kamu gitu. Pernah ada kejadian diganggu yang hampir mencelakai kalian, salah satu dari dalam rumah? Selain mama yang pernah celaka dibuat sama yang diakui sama si perempuan itu dia yang bikin. Iya, selebihnya mungkin dia lebih ganggu ke bepung adik sih.
kayak di hari Minggu pagi. Nah hari Minggu pagi itu kan biasanya katong siap-siap barang untuk jualan toh kak. Nah Bepung mak suruh Bepung ade ke dapur rumah sebelah untuk kasih nyala kompor. Nah itu waktu itu jam 4 pagi. Bepung ade pergi rumah sebelah kasih nyala kompor. Terus dari bawah meja kompor tuh kak ada tangan pegang Bepung kaki. Itu dia langsung pucat, dia teriak sekuat-kuat manggil Bepung mak. Dia lari. Bepung mak tanya, "Lu kenapa teriak-teriak?" Dia bilang sambil menangis, dia bilang ini ada orang pegang Bepung kaki. Dan setelah itu dong sendiri ada yang berani ke dapur leh. Mereka Terus mengganggu terus ya. Selain itu waktu Bepung ade bakar lilin di dalam rumah situ kan ceritanya Bepung bapak meninggal di dalam itu rumah. Nah kemudian dia bakar lilin di situ. Nah di atas tangga itu kak kan ketemu rumahnya katong itu kan tingkat. Nah di atas tangga itu dilihat ini ada kepala perempuan tuh, lihat dari atas ngintip, rambutnya sayang kelihatan. Itu dilihat, dia panik, dia keluar langsung lari kayak gila-gila, mungkin dia panik. Tunggu, ini tadi papa meninggal di dalam rumah itu? Iya, papa meninggal dalam rumah, dalam Rumah baru itu? ya, tapi meninggal yang sonde wajar. Jadi itu sebenarnya karena peristiwa itu yang semakin buat itu rumah semakin kelam gitu. Ada ritual yang dilakukan untuk pengusiran begitu maksudnya, atau tameng begitu? Sebenarnya yang setelah penguburan itu kak, itu ada yang setelah kesurupan massal itu kan, yang tetangga yang kesurupan sebelumnya itu dia didoakan karena dia belum keluar, masih orang yang sama yang punya anak tadi, dia sampai mau keluar karena gonta-ganti, ibunya keluar anaknya yang masuk. Jadi ini tim doa yang di situ tuh mereka datang dari jam 7, mereka pulang jam 2 pagi kak. Karena hanya untuk usir. Setelah usir dari itu ibu keluar, mereka ke rumah sebelah situ usir lama sampai jam 2 itu. Itu rumah udah berat itu, energinya udah susah itu. Berat ya, kalau mau dibilang berat sih berat, tapi mau bagaimana, kita punya rumah sebenarnya. Harus, kalau menurut aku ya, itu betul-betul harus didoakan benar-benar rumah itu untuk diusir, pengusiran yang benar-benar total. Ya betul. Karena itu nanti akan kalian tinggal gitu. Iya. Karena kalau dari cerita ini, kalau ini sudah agak sulit mengusir karena stay-nya udah cukup lama di situ. Sudah ya. lumayan, sangat lama sih sebenarnya. Dan kejadian cukup mengerikan juga. Kalian harus lebih waspada lagi sih sebenarnya. Iya betul. Ada masukan dari Romo atau pastor yang menyampaikan kepada kalian? Kurang lebih mereka bilang perbanyak doa dan jangan terlalu menanamkan sugesti kalau di rumah situ ada orang. Karena ketika kalau katong tanamkan sugesti, jadinya apa yang harusnya sonde ada, jadi katong terbayang seolah-olah itu ada. Dan itu sebenarnya sonde karena takutnya kayak kita panik, kita lari-lari sembarang terus kita jatuh, celaka juga kan, itu bahaya. Ada, ini aku masih harus masih penasaran untuk kalian, maksudnya kalian ada tidak niat yang lebih lagi untuk mencari siapa orang pintar atau apa gitu, atau Robo atau pastor lagi untuk doain lagi begitu, untuk pengusiran lagi atau ritual apa lagi gitu, karena jangan dibiarkan loh, ini sebenarnya nggak boleh dibiarkan sebenarnya ini. Ya itu dia, sebenarnya ada rencana untuk mencari, hanya untuk keadaan saat ini kan dilihat dengan bapak sudah ada kan, jadi kan untuk tinggal di sebelah kan butuh waktu yang sangat lama lagi kak, karena harus dibangun lanjut terus. Jadi terasa sama saja sih ketika ketong panggil tim doa atau pemuka-pemuka agama, aja ya, sama nanti aja. Kalian nggak tinggal juga di situ. Diusir sebentar kembali lagi. Nah jadi rencananya kapan nanti? Kalau bisa ya, kalau sudah jadi dulu. Sudah jadi. Tapi kalau bisa, kalau atapnya sudah tertutup, sudah ada pintu semua, ya sudah masuk kak. Kalian harus kuat, khususnya adikmu. Doanya harus lebih kuat lagi sama mama ya. Penting banget untuk, pokoknya doanya harus yang kuat, yang benar-benar kuat, karena kalau dia udah mampu menguasai rumah itu, nanti bukan dia doang di situ, akan ada banyak lagi yang di situ. Dan sebelum diusir memang sudah banyak. Dari itu pengakuan dari pastor yang tadi usir. Dia masuk ke dalam, dilihat ada Bepung bapak di situ, dan dia bilang di dalam rumah banyak. Dia sudah bilang apa saja, tapi dia sudah cerita di punya mama dan Bepung ade, tapi dia kasih tau di beta, dia bilang dalam kamu punya rumah memang banyak, dan ya itu sudah.
berat Lombok berat. Cuman sampai dengan saat ini kalian berarti masih hidup dalam kewaspadaan. Tapi sekali lagi sugesti itu jangan ada ya. Iya, Katanya betul. pastor, biar kalau kita makin mensugesti diri maka dia pasti juga akan Terus makin makin ada. menampakkan dia menjadi jadinya. Iya, ini saya juga masih mau menanti part-part berikutnya ya dari Bobby ya terkait dengan bagaimana situasi, karena masalahnya mereka masih ada di sana. Baik, yang bisa disampaikan oleh Bobby juga ya kepada BNS Squad dengan kisah Bobby yang kalau menurut saya ini masih mengerikan dan mencekam juga, berada di rumah tempat tinggal yang ternyata sudah dihuni terlebih dahulu nih dengan makhluk astral. Kira-kira apa yang harus dilakukan ya bagi kita untuk menjaga safety-nya rumah kita? Kalau aku sih memang rumah itu tempat kita tinggal. Kalau nggak ditinggali orang lain yang tinggal ya, salah satunya makhluk astral itu. Iya. Silakan. Oke, jadi beta punya pesan untuk penonton, untuk teman-teman yang punya kisah serupa dengan beta, yang dimana besong punya rumah diganggu, besong punya keluarga diganggu. Beta cuma mau pesan, besong harus perkuat besong punya iman, banyak berdoa dengan besong keluarga, semoga sonde mengalami hal yang serupa. Beta juga mohon doa dari teman-teman semua supaya ketong juga bisa terbebas dari itu makhluk-makhluk dong. Karena itu juga bagaimanapun itu ketong punya rumah, tempatnya ketong berbagi cerita dan ketong punya memori, dan itu harus ketong pertahankan teman-teman. Jangan mau dipermainkan sama makhluk Iya. astral ya. Karena tadi dibilang masih ada arwah papa kamu dalam rumah itu ya, terjebak di situ. Nah, ini penting untuk kita juga mawas diri kita ya terkait dengan kondisi rumah kita masing-masing. Kalau aku sih pesannya buat Bobby juga, segera deh, maksudnya jangan terlalu lama dibiarkan juga sih. Maksudnya kalau memang udah didoakan mungkin stay lah di situ. Kalian kan ada 4 orang, 2 di situ, 2 di rumah lama kayak gitu contohnya ya. Kalau atapnya udah jadi ya, kita bilang kalau atapnya udah jadi, udah betul-betul rampung, mendingan didoa dulu, dibuat ibadah pengucapan syukur gitu ya, biasanya udah doa di rumah baru untuk bisa ditempati. Harapannya sih semoga hilang, semoga mereka pergi ya. Amin, amin. Dengan doa itu, dan kalian juga makin kuat ditameng begitu ya sama doa yang kuat juga. Mama semua satu keluarga bergandengan tangan doa, kalau bisa satu kali tuh doa semuanya, pegang tangan doa dengan sungguh-sungguh gitu, biar dijaga sama Tuhan juga dengan makhluk-makhluk yang seperti itu yang notabene mereka ingin mencelakai ya Bobi ya. Ya, baik. Oke. Baik BNS Squad, itu dia cerita kita untuk malam hari ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bobby ini juga bisa kita lakukan di kediaman kita masing-masing. Dan untuk BNS Squad yang ingin mengirimkan cerita-cerita menyeramkannya, langsung saja kirimkan di bawah ini, yaitu di bawahomongnonstop@gmail.com. Kirimkan saja cerita-ceritanya, nanti kita akan panggil untuk bisa duduk juga di sini seperti Bobby pada saat ini. Dan juga jangan lupa bunyikan tanda lonceng, like, komen, subscribe, dan share supaya semua orang juga bisa nonton episode-episode terbaru dari BNS Mirror Misteri Horor. Karena percaya atau tidak, mereka ada.